Polres Luwu menyiapkan ratusan personel pengamanan perayaan Hari Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2026. Kapolres Luwu AKBP Adnan Pandibo memimpin langsung apel yang digelar di halaman Mapolres Luwu, Kota Belopa pada Jumat 19 Desember 2025 pagi. Adnan menjelaskan pihaknya menyiapkan sebanyak 361 personel untuk mendukung pengamanan Nataru. Personel ini akan berjaga selama operasi lilin dimulai pada tanggal 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026. Personel itu nantinya akan disebar di 4 titik, di antaranya pos terpadu Kota Belopa, pos pelayanan Bandara Bua, pos pengamanan Walendrang, dan pos pengamanan Pondrang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mencegah pelanggaran penyelenggaraan aksinya. Setelah perjalanan ketat pada keramaian 5 personil ini dan 55.289 personil dari instansi terkait lainnya. Dalam rangka mendukung pelaksanaan operasi telah dipersiapkan 2.903 posko yang terdiri dari 1.807 pospam, 763 posyan dan 333 pos terpadu yang tersebar di seluruh wilayah guna melakukan pelayanan pada 44.436 objek, antara lain gereja, pusat perbelanjaan, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, tempat wisata maupun lokasi pelayanan baru. Pos-pos tersebut diharapkan mampu memberikan pelayanan secara optimal bagi masyarakat. Secara khusus kepadatan jalan tol 119,5 juta orang meningkat sebesar 7,97% atau 8,83 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain dan gelombang tinggi. Kondisi tersebut beriringan dengan prediksi puncak musim hujan yang diperkirakan. Apakah saya bisa jelaskan tentang operasi lilin 2025 ini? Oke, saya sebagai Kasatgas Kamsel Cipta Lantas operasi lilin di tahun 2025 ini, khusus untuk Kabupaten Luwu ini di Polres Luwu sudah baru saja kita laksanakan gelar pasukan dalam rangka persiapan kita untuk melaksanakan pergerakan pasukan untuk operasi lilin di tahun ini. Jadi kami jelaskan bahwa di Kabupaten Luwu ini ada 4 pos yang sudah kita tentukan tempatnya dan sudah kita bagi dan sudah kita rapatkan di kegiatan lapor ops kemarin untuk penentuan tempat pos dan CB-nya, caranya bertindak. Jadi di Kabupaten Luwu ada 4. Yang pertama di Kota Belopa itu pos terpadu. Di situ adalah pos pengendali dari semua pos-pos lainnya. Kemudian di Kecamatan Pondrang, Padang Sapa, di situ pos pengamanan. Kemudian di Bua, Kecamatan Bua itu di situ ditempatkan pos pelayanan. Di situ ada bandara. Kemudian di Kecamatan Walendrang, Walmas, di situ ada pos pengamanan dan sudah ditentukan juga yang sebagai Kapos Pam di situ adalah yang punya wilayah Kapolsek Walendrang. Nah, kemudian itu sudah ditentukan titik-titik kerawanan dan itu sebenarnya satu pos dijaga berapa personel? Jadi satu pos itu dibagi 3.000 dan sudah ditentukan sama Kabaops, nanti Kabaops yang tentukan berapa jumlahnya. Yang jelas saya sebagai Kasat Kamsel Cipta Lantas saya akan laksanakan tugasku dan sesuai dengan kapasitasku terkait dengan kelancaran pemudik baik yang libur dan ini bertepatan juga dengan hari libur anak sekolah. Cuma ada beberapa termasuk di tempat-tempat wisata sudah kita identifikasi dan sudah kita tentukan. Ada beberapa tempat wisata yang pasti akan dikunjungi oleh masyarakat di Kabupaten Luwu dan kita sudah tentukan jalannya, CB-nya, sistem pengamanannya dan insya Allah kita akan laksanakan dengan perkiraan jumlah kendaraan yang melintas di Luwu. Untuk jumlah kendaraan itu sudah kita tentukan ya. Ini yang hari apa namanya
pas untuk puncaknya itu Iya, puncak. mulai dari tanggal 25 ke atas sampai harus balik tanggal 2. Iya. Karena ini 14 hari dari tanggal 20 besok sampai tanggal 2 Januari 2026. Kemudian himbauan kami Perkiraan ada berapa kendaraan itu? untuk Sekitar. kendaraan belum kita identifikasi dan kita sudah ada jumlahnya yang diperkirakan saja yang ribuan yang akan melintas karena ini wilayah raya ini daerah lintasan. Iya. Dari lintasan antara 3 provinsi, mulai dari provinsi Sulawesi Tengah, Tenggara, Iya. Makassar. Jadi memang dari lintasan situ di wilayah Luwu Raya lah. Mengingat cuaca sekarang Betul. masuk di musim hujan, itu banyak potensi yang bisa saya terjadi dan bisa kita alami. Semua orang bisa mengalaminya. Terutama masalah kecelakaan itu jalan licin, Iya. kemudian tanah longsor, Iya. kemudian banjir. Itu bisa saja terjadi di wilayah ini karena ini langganan banjir. Mayoritas juga jalanan lurus nih, jadi mengantuk. Hah? Mayoritas juga jalanan lurus jadi mengantuk biasa. Nah, perlu saya sampaikan untuk wilayah Luwu ini adalah daerah lintasan, Iya. daerah titik jenuh, titik capeknya di wilayah Luwu ini, kemudian jalan lurus. Iya. Jadi ada pancingan untuk kecepatan tinggi. Iya. Makanya kalau tidak minta ada kecelakaan, pasti jadinya. Iya. Oleh karena itu, himbauan kami jangan lupa istirahat apabila ngantuk. Iya. Kemudian hati-hati jalan licin, banjir, tetap kita antisipasi itu. Semoga kita semua bisa selamat dan sampai di tujuan dengan selamat. Oke. Kemudian yang ke tempat-tempat wisata, saya mohon kepada saudaraku semua, saudaraku, sahabatku yang berkunjung ke tempat wisata, jangan menggunakan kendaraan bak terbuka. Itu Iya. sangat berbahaya dan itu pelanggaran berat itu. Kemudian selanjutnya kepada adik-adikku semua, anak remaja, generasi penerus, ini hari libur, mampatkan ke depan hari libur, jangan salah gunakan. Terutama yang biasa ikut balap-balap liar, maksud saya. Itu sangat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Jangan salah gunakan dan pasti saya akan tindak tegas. Oke. Saya kira seperti itu. 5 personil TNI dan 55.289 personil dari instansi terkait lainnya. Dalam rangka mendukung pelaksanaan operasi telah dipersiapkan 2.903 posko yang terdiri dari 1.807 pospam, 763 posyan dan 333 pos terpadu yang tersebar di seluruh wilayah guna melakukan pelayanan pada 44.436 objek antara lain gereja, pusat perbelanjaan, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, tempat wisata maupun lokasi pelayanan baru. Pos-pos tersebut diharapkan mampu memberikan pelayanan secara optimal bagi masyarakat. Secara khusus kepadatan jalan tol dan gelombang tinggi. Kondisi tersebut beriringan dengan prediksi puncak musim hujan yang diperkirakan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.